kakak nih kak, budaya Karo ini masih bertahan nggak di Medan ini? Di Medan bertahan, kalau bilang bertahan, tapi memudar ya. Misalnya kerja tahun, sebenarnya kan di Medan ini cukup banyak orang Karo, tapi kerja tahun itu jarang dilakuin gitu. Sedangkan di Karo masih ada. Tapi budaya-budaya yang lain itu masih ada di Medan. Bisa dibilang bertahan lah, padahal di sini kan lebih plural, lebih banyak orang-orang dengan suku lain gitu. Tapi orang-orang Karonya masih melakukan kegiatan-kegiatan adatnya untuk masyarakat Medan. Tapi memang sudah mulai terkikis. Apa yang menyebabkan budaya Karo ini terkikis? Ya mungkin pengaruh dari suku lain ya, atau globalisasi kayak gitu. Jadi biasanya untuk merayakan adat itu biayanya itu cukup mahal gitu. Jadi orang mengambil mekanisme yang lebih gampang gitu, yang lebih gampang dan lebih murah. Menurut kakak, apa solusi agar budaya Karo ini dapat lebih maju lagi gitu lah? Mungkin kelompok ya, kan kesatuan adat, misalnya ada kesatuan adat, dari kesatuan adat itulah biaya yang mahal itu bisa lebih ditekan gitu, karena itu dikerjakan sama-sama kayak gitu. Mungkin itu yang bisa dilakukan untuk lebih mempertahankan adat Karo di Medan ya. Kakak udah berapa lama jadi jahit di sini? Iya, jadi karena ini baru dibuka awal Desember, berarti mulainya itu awal Desember gitu. Walaupun rumah ini baru dibangun itu tahun lalu. Apa sih kak yang menjadi ciri khas dari budaya Karo? Sebenarnya banyak ya, kalau misalnya mau ciri khas dari budaya Karo. Salah satunya kain misalnya. Kain ini namanya usnipes. Usnipes itu khusus cuman orang Karo yang punya. Walaupun beberapa motif itu ada sama dengan suku lain, tapi untuk keseluruhan dia tetap ini khasnya Karo kayak gitu. Atau misalnya sistem adat, kayak gimana satu adat itu untuk menganggap orang lain itu saudara juga itu ciri khasnya orang Karo. Atau sistem kepemimpinan dalam keluarga itu juga khasnya orang Karo kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau dicari tahu apa ciri khas orang Karo, itu banyak kayak gitu. Bisa juga bahasa itu kan ciri khas kayak gitu. Seni, Karo juga punya seninya tersendiri. Biasanya kalau orang Karo itu kan identik dengan warna merah gitu kan kak. Itu kenapa sih kak? Sebenarnya nggak cuma merah, jadi ada merah, ada kuning, ada hijau, ada putih, ada hitam. Itu warna-warna dasar. Itu warna-warna dasar yang paling dekat dengan alam. Jadi biasanya filosofi Karo itu selalu dekat sama alam gitu. Misalnya kerbau, cicak itu juga dari alam, atau bentuk-bentuk ukirannya itu juga dari alam. Semuanya warna itu juga warna-warna paling dekat dengan alam kayak gitu. Nasi itu digantung di sini gitu. Ya. Di sini untuk jemur kayu biasanya di atas. Jadi ranting-ranting untuk kayu bakar itu ditaruh di sini gitu. Kalau di bawah sini bisa digantung ikan. Orang Karo itu punya ikan asap namanya. Ikan asap. Rumah ini juga, ini kan kayu tapi bisa bertahan ratus-ratusan tahun kan. Itu juga karena asap. Itu salah satu bentuk pengawetan rumah gitu. Jadi rumah ini nggak bakal berjamur, nggak bakal dimakan rayap gitu, itu karena pengaruh asap. Kayu-kayu ini juga hitam itu karena asap sih. Ini hitamnya ini itu karena asap. Jadi karena asapnya terus ada, jadi makanya hitam. Jadi tingkah ini sebenarnya kayak tangga gitu. Asap lama ke dalam rumah gitu. Tapi zaman dulu ini
Karena posisinya juga kan rumah belum rapat. Jadi orang menginginkan itu pegannya itu bendi-bendi ini jadi alas duduk. Desember kemarin sih, tanggal 1 Desember kita mulai buka untuk pengunjung. Tapi memang masih ada beberapa perbaikan. Ayo guys. Ada kayak gini dan dia itu nggak ditanam ke dalam. Biasanya kan kalau fondasi rumah itu ditanam ya, atau semen gitu, atau pati biasanya. Tapi ini batu apung, namanya talas. Ini langsung dari Karo itu. Terus yang ini hijau ini namanya permanen. Gunanya itu sebagai penahan rumah gitu. Jadi kalau misalnya rumah ini goyang penyeimbang ya. Kalau rumahnya ini goyang gempa, dia nggak bakal patah gitu, nggak bakal runtuh. Karena rumahnya bakal goyang karena ada alas. Buat pintu dulu. Jadi rumah Karo tuh nggak ada tempat goyang dua-duanya dipakai untuk penghunian kedua tuh. Ada beberapa versi sih. Ada yang bilang ini penghuni rumahnya untuk selalu jaga itu ada 8 keluarga. Kandang ayam, kandang kerbau gitu lah. Kambing kayak gitu atau babi misalnya. Tapi ada juga yang naruh kayu bakar di bawah sini. Ini bisa lihat nih kayak kadal tapi punya 2 kepala. Yang hijau Oh iya yang putih ini. Dia itu namanya pengeret-eret. Pengeret-eret. Iya, itu kayak filosofinya orang Karo. Kalau orang Karo tuh nggak ada yang mimpin gitu. Jadi semua orang itu mimpin, ada saling kesinambungannya gitu. Jadi ada kalimbubu, ada seninan misalnya kayak gitu. Itu sama-sama, posisinya tuh sama gitu untuk ngambil keputusan. Nggak ada orang yang terpilih untuk ngambil keputusan. Gitu. Ini gunanya juga untuk ngikat dindingnya nih. Jadi dinding ini kan nggak dipaku, diikatnya itu pakai ini. Dia tuh dari ijuk dipilin terus jadi kayak tali. Namanya pengeret. Kalau dindingnya ini namanya dari segala sisi mara bahaya gitu lah. Kayak penjaga kepercayaannya orang Karo. Sekian dari mini riset kami. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Pada teman-teman sekalian kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seita Kompo 2. dilarang berdiri.